Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan perkataan ini untuk membantah pendapat Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya semua kencing itu najis. Semua kencing itu najis. Kenapa orang ini diadab di kuburan? Karena dia waktu kencing, dia tidak mencuci dengan baik sehingga najisnya masih ada di kemaluannya, kemudian terkena pakaiannya sehingga akhirnya dia sholat tidak sah karena pakaiannya ternajisi. Dengan dalil ini, mazhab Syafi'iyah mengatakan semua kencing itu najis. Semua kencing. Mau kencing kuda, kencing onta, kencing kambing, apalagi kencing manusia. Kencing tikus, ya apa semuanya kencing adalah najis. Ya. Hukum asalnya adalah najis. Al-Imam Al-Bukhari bantah, kata Imam Bukhari, yang dimaksud dengan kencing dalam hadis ini hanyalah kencing manusia. Jangan dikiaskan dengan kencing-kencing yang lainnya. Ini dalil bahwa Imam Bukhari bukan bermadzhab Syafi'i. Ini dalil bahwa Imam Bukhari bukan bermadzhab Syafi'i. Ini dalil bahwa Imam Bukhari bukan bermadzhab Syafi'i. Makanya dia banyak menyelisih pendapat Imam apa? Syafi'i. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang najis dalam hadis ini cuma berkaitan dengan kencing manusia. Ini kitab judulnya Tabaqatu Syafi'iyyatil Kubra. Ada 6 jilid. Ini jilid pertama. Kitab ini menjelaskan tentang ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Di antaranya ulama yang bermadhab Syafi'i adalah Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari yang kita kenal sebagai ahli hadis, ternyata beliau bermadhab Syafi'i. Jadi kalau Imam Bukhari saja bermadhab, ya, sekelas Imam Bukhari, beliau bermadhab, masih mengikuti fikihnya para ulama Syafi'iyah. Dan ada pernyataan yang menyatakan kita tidak perlu ikut madhab, kita ikut dalil. Maka ini jawabannya, mereka yang bermadhab itulah yang mengikuti dalil. Tidak ada satupun madhab melainkan seluruhnya mengikuti dalil. Tidak ada satu madhab pun melainkan seluruhnya mengikuti dalil. Justru kita mengikuti madhab ini bukan berarti kita mengikuti satu orang saja, tapi ratusan ribu. Jadi bisa dibayangkan kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyah ini ada 6 jilid. Berapa ratus atau berapa ribu ulama yang bermadzhab Syafi'i. Nah, kita mengikuti mereka, mazhab mereka. Mazhab artinya kumpulan pemikiran. Kumpulan pemikiran mereka terhadap dalil. Karena kita belum mampu memahami dalil dengan baik dan benar, maka kita mengikuti mereka yang paham tentang dalil. Jadi kita mengikuti mazhab, secara otomatis kita mengikuti dalil. Justru dengan kita mengikuti mereka, artinya kita mengikuti orang yang memahami dalil dengan baik dan benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak mengikuti para ulama, para imam, maka justru pemikiran kita akan salah terhadap dalil. Jadi jangan dibenturkan seakan-akan mengikuti mazhab itu tidak mengikuti dalil. Dan orang yang mengikuti dalil tidak mengikuti mazhab. Seakan-akan dibenturkan seperti itu. Padahal orang yang mengikuti dalil itu belum tentu dia memahami dengan benar dalil tersebut, terkecuali lewat orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang luas, yang mereka pahami dalil dengan baik dan benar. Makanya ada pepatah mengatakan, berapa banyak ucapan yang disalahkan padahal ucapan itu benar karena kesalahan dalam pemahaman. Gitu. Dan Imam Bukhari ini mazhabnya Syafi'i. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Izzuddin Ibn Abdissalam bermazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Haytami bermazhab Syafi'i. Imam Romli bermazhab Syafi'i. Jadi mazhab itu sudah lumrah. Seluruh mazhab punya kitab Tabaqat. Ada Tabaqat Syafi'iyah, ada Tabaqat Malikiyah, ada Tabaqat Hanafiyah, ada Tabaqat Hanabilah. Seluruh mazhab punya Tabaqat. Isi kitab Tabaqat adalah kumpulan biografi singkat para ulama yang bermazhab. Kalau disebutkan Syafi'iyah berarti mazhabnya Syafi'i, para ulama yang bermazhab Syafi'i. Kalau disebutkan Tabaqat Hanafiyah itu para ulama yang bermazhab fikih Hanafiyah dan seterusnya.
Kata Imam Malik, "Madza indak?" Apa yang kamu punya? "Hafidtu al-Muwatta." Saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Asy-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Ya, jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan Asy-Syafi'i belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya. Itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat, itu keterlaluan. Ya. Punya murid diantaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i, ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati, ya. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya. Perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat, ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya, dan masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faidah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil yang Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya. Kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari. Ya, belajar dulu, gitu kan, cek dulu.